dari sudut dunia yang tersembunyi, jauh dari gedung-gedung megah dan keindahan kota, ada tanah yang mengandung harta tak ternilai, sebuah mineral berkilau di bawah dasar tanah Afrika. Tak pernah dikenali oleh para penambang dengan nama yang glamor. Bagi mereka, mineral itu tak lebih dari batu, keras dan penuh debu. Namun di tempat lain, jauh dari tempat mereka berdiri, di ruangan rapat yang mewah dan megah, mineral itu disebut coltan. Bagi dunia teknologi, coltan adalah kehidupan, sumber daya yang menopang jantungnya elektronik yang berdenyut di jutaan gadget. Tapi di tanah yang mereka gali, tak ada satupun orang yang menyebutnya coltan. Di sana, mineral itu adalah menga, yang berarti darah. Darah yang menyatu dengan tanah mengalir bersama gelapnya industri mineral di Afrika. Seorang ilmuwan Swedia, Andreas Gustaf, menemukan sebuah unsur mineral yang bernama columbite di tahun 1801. Dan setahun setelahnya, Jacob Berzelius, seorang ahli kimia, juga menemukan sebuah unsur mineral yang bernama tantalite. Dan ketika para ilmuwan mulai menggabungkan columbite dan tantalite sebagai satu kesatuan, muncullah sebuah mineral baru yang dikenal dengan sebutan coltan. Sebuah mineral yang menjadi bahan dasar dari semua elektronik yang ada di dunia. Sejak saat itu, coltan menjadi mineral yang sangat bernilai di industri. Dan coltan mulai terhendus oleh para elit di era 90-an. Setelah mengetahui betapa pentingnya coltan bagi industri elektronik, perusahaan-perusahaan besar mulai melakukan manuver di beberapa wilayah di Afrika, khususnya di Republik Demokratik Kongo, Rwanda, dan Nigeria. RDK menjadi sumber coltan utama di dunia, dan pusat utamanya ada di wilayah Kivu, dan sekaligus menjadi pusat pertambangan ilegal dan eksploitasi manusia. RDK adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk coltan, emas, dan berlian. Namun, kekayaan ini sering kali menjadi konflik pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, yang menyebabkan sering kali terjadi perang sipil di RDK dan melibatkan beberapa pemberontak, milisi, dan angkatan militer bersenjata dari negara-negara tetangga. Dan sumber utama dari sebuah konflik di RDK ini adalah kontrol atas daya mineral yang sangat berharga, yaitu coltan. Banyak pekerja tambang yang bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya dan tidak manusiawi. Penambangan coltan seringkali melibatkan eksploitasi tenaga kerja. Para penambang dibayar dengan upah yang sangat rendah, sementara perantara dan kelompok bersenjata mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kondisi kerja yang buruk dan upah yang rendah menciptakan siklus kemiskinan yang sulit dipatahkan. Sehingga rata-rata penambang coltan di Kivu adalah penduduk lokal yang hanya membawa alat tradisional untuk menambang. Mereka menggali dalam kondisi yang sangat buruk di semua tambang yang dikuasai oleh kelompok bersenjata. Di sana, kekuasaan bukanlah milik negara, tetapi milik senjata. Kelompok-kelompok milisi yang berkuasa di daerah tambang menggunakan keuntungan dari penjualan coltan untuk membiayai senjata dan memperpanjang konflik yang telah terjadi. Pada tahun 2008, International Rescue Committee memperkirakan bahwa konflik di RDK menyebabkan 5,4 juta kematian sejak tahun 1998. Angka ini mencakup korban langsung dari kekerasan serta dampak buruk dari konflik terhadap sistem, gizi, dan kehidupan masyarakat secara luas. Secara keseluruhan, perang di RDK telah menjadi salah satu konflik paling mematikan dan terpolarisasi di dunia modern, dengan dampak yang sangat luas terhadap masyarakat sipil, ekonomi, dan juga lingkungan.
Para penambang dipaksa bekerja di bawah ancaman, menerima bayaran yang bahkan tak cukup untuk mengisi perut mereka. Bahkan beberapa di antara mereka adalah anak-anak yang dipaksa bekerja untuk memenuhi ambisi mereka. Kami menggali untuk hidup, tapi apa yang kami temukan selalu berbau kematian. Kisah koltan tidak berhenti di Erdeka. Mineral ini diselundupkan secara diam-diam dan diangkut melintasi perbatasan menuju Rwanda dan Uganda, di mana ia dicampur dengan koltan dari tambang lain. Dari sinilah koltan yang diambil dari tanah yang berlumuran darah menjadi bagian dari pasar global yang bersih dan legal. Perusahaan teknologi besar di seluruh dunia sangat bergantung pada koltan ini. Smartphone, laptop, microprosesor, dan RAM yang ada di tangan kita kemungkinan besar berasal dari koltan di Erdeka. Namun, dunia yang terhubung oleh teknologi ini tetap tak menyadari akar kelam dari perangkat yang mereka gunakan. Setiap kali kita mengetik pesan di layar, kita tanpa sadar berkomunikasi dengan nasib para penambang yang hidupnya tersembunyi di balik bayang-bayang. Namun, rantai ini adalah rantai yang tak terlihat. Seperti jaringan komunikasi yang tak kasat mata, koltan mengalir dalam saluran perdagangan global, di mana tangan yang satu tak pernah menyentuh tangan yang lain, tapi tetap terikat dalam satu sama lain. Di sudut dunia lain, seorang insinyur teknologi sedang merancang produk-produk yang akan mengubah kehidupan. Tapi, tak ada satupun dari mereka yang pernah menyentuh koltan. Setiap desain yang mereka rancang selalu menghadirkan inovasi baru, smartphone, perangkat medis, dan peralatan komunikasi yang canggih tanpa tahu dasar dari inovasi mereka. Teknologi yang seharusnya menjadi simbol kemajuan manusia telah menjadi produk dari penderitaan yang jauh di luar jangkauan kesadaran. Disinilah, di dunia yang dikuasai teknologi, tidak ada yang berpikir tentang asal-usul mineral. Koltan telah menjadi sebuah simbol dari ambiguitas moral, sebuah jembatan antara kemajuan dan eksploitasi. Koltan bukan hanya menelan darah manusia. Penambang yang tak terkendali juga menghancurkan ekosistem Kongo yang kaya akan biodiversitas. Alam di Erdeka menjadi saksi bisu dari eksploitasi manusia yang sangat brutal. Dan semua dampak ini tidak bisa dihapus dengan waktu ataupun janji perbaikan. Meskipun sudah ada beberapa usaha yang dilakukan untuk mencegah, upaya tersebut masih jauh dari kata cukup untuk menyelesaikan perbudakan modern yang ada di Erdeka. Pada akhirnya, kisah koltan adalah kisah tentang dunia yang terhubung dalam cara yang tak pernah terlihat. Dari tangan para penambang di Kongo hingga jari-jari yang mengetikkan pesan di ponsel di belahan dunia lain, kita semua terikat oleh jaringan yang halus dan rapuh. Jaringan ini yang menembus batas negara dan waktu, menyatukan nasib kita dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Mungkin dunia tak pernah bisa seimbang, tapi kami masih berharap suatu hari nanti suara-suara kami yang terkubur dalam tanah ini akan didengar. Terima kasih yang sudah menonton. See you on the next video guys. Bye bye.